Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan mencoba membuka isi daripada 43 halaman Juknis P3K tahun 2022 yang sudah resmi rilis dari Kementerian Pendidikan berkaitan dengan mekanisme, alur, penempatan, lini masa, login ke akun SHSN dan pemilihan informasi. Nanti silakan Bapak Ibu untuk lengkapnya juga dapat mendownload file ini di akhir video nanti. Pastikan kita mengetahui informasi ini secara lengkap, untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan pada informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, ini adalah tampilan depan daripada salinan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkenaan dengan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022. Di mana keputusan ini diberikan nomor 349/P tahun 2022. Kita akan langsung saja pada poin-poin pentingnya Bapak Ibu. Di bab 1 kita tidak perlu baca, nanti Bapak Ibu bisa membaca berkaitan dengan latar belakang daripada pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022. Kemudian di bagian kedua, yakni berkenaan dengan pengertian, ini adalah merupakan definisi-definisi dari setiap kalimat yang tertuang di dalam keputusan ini. Misalnya apa itu P3K, apa itu yang disebut dengan ASN, apa itu yang disebut dengan jabatan fungsional dan jabatan guru, serta yang lain-lainnya. Kemudian kita masuk pada poin yang lebih penting dari itu. Kita masuk pada poin ke C, yakni berkenaan dengan kategori pelamar. Meskipun ini kita sudah pahami Bapak Ibu bahwa kategori pelamar itu yang pertama pasti ada pelamar prioritas yang kita akan bagi nanti menjadi 3, yaitu pelamar prioritas 1 yang sudah kita kepahami juga, terdiri dari rekan-rekan yang THK 2, guru non-ASN dan PPG serta swasta yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Kemudian prioritas 2, yaitu yang rekan-rekan yang THK 2 yang tidak masuk dalam prioritas 1, alias yang belum lulus ataupun yang belum pernah ikut ujian. Demikian juga untuk pelamar prioritas 3, yakni rekan-rekan non-ASN 3 tahun dalam Dapodik yang belum dinyatakan lulus passing grade atau yang belum masuk kategori pada kategori 1. Dan yang terakhir adalah pelamar umum, di mana pelamar umum ini Bapak Ibu terdiri dari guru PPG. Nah, PPG ini karena tidak ada sekolah, dia harus tercatat di dalam database kelulusan PPG. Nah, ini syaratnya. Kemudian pelamar umum yaitu semua guru yang terdata di Dapodik yang kurang dari 3 tahun. Namun di sini ada guru swasta Bapak Ibu, meskipun guru swasta ini sudah lebih berpuluh-puluh tahun, mereka akan tetap masuk pada kategori pelamar umum. Selanjutnya adalah berkenaan dengan persyaratan pelamar. Tentu saja ini sama persis seperti Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang syarat-syarat untuk seleksi P3K tahun 2022. Warga Indonesia minimal 20 tahun, maksimal 59, tidak melakukan tindak pidana, memiliki cerdik jika punya, dan sebagainya. Bapak Ibu ya, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik. Serta di sini untuk khusus yang disabilitas memiliki surat keterangan dokter bahwa dia memang disabilitas dan menyampaikan video singkat menunjukkan kegiatan sehari-hari sebagai penyandang disabilitas untuk melihat nanti tingkat disabilitasnya. Kemudian poin yang kita akan lanjutkan adalah berkenaan persiapan seleksi. Meskipun ini bukan berkaitan dengan para guru, ini adalah berkaitan dengan petugas ya, yakni panitia-panitia pelaksana. Di sini ada berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan Kementerian Pan-RB bersama dengan daerah. Kemudian berkenaan dengan penetapan kebutuhan, tentu saja formasi-formasi sudah diumumkan kemarin dari rakor yang sudah diserahkan masing-masing daerah sudah menerima surat edaran Pan-RB berkenaan dengan penetapan formasi per daerah ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya juga berkenaan dengan pengumuman lowongan. Nah, pengumuman lowongan inilah nanti awal daripada pelaksanaan P3K-nya. Ini nanti akan diumumkan di guru P3K Kemdikbud atau juga nanti diumumkan di website instansi ya, laman resmi instansi BKD masing-masing daerah. Di mana nanti di dalam pengumuman itu akan memuat ya jabatannya, lowongannya, jumlahnya berapa, kemudian unit kerja nanti ditempatkan di mana, pelamaran, jadwal seleksi dan sebagainya, serta kontak helpdesk yang dapat kita hubungi melalui instansi masing-masing. Nah, secara garis besar contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jika kita masuk ke laman BKD masing-masing, nanti akan ada jabatannya, kualifikasi pendidikannya, jumlah lowongannya, serta penempatan di
masing-masing tempat. Ini adalah contoh Bapak Ibu, nanti akan Bapak Ibu lihat di masing-masing web instansi di daerah Bapak Ibu. Selanjutnya berkenaan dengan kepanitiaan, kita tidak bahas karena sini sudah jelas. Nanti Kementerian Pendidikan Bangsalnas akan berkolaborasi dengan panitia daerah Bapak Ibu. Di sini akan ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh masing-masing instansi daerah bersama Kementerian Pendidikan. Kemudian masalah pelamarannya, di sini sudah masuk pada pelamaran, di mana pelamaran sebagaimana dimaksud pada bab 1 huruf C melakukan pelamaran seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru melalui laman SSCSN. Di mana nanti tata caranya, nah ini sudah seperti kita pahami, pelamar wajib memiliki alamat email karena ini nanti terkoneksi dengan email. Bagi pelamar yang sudah memiliki akun, melakukan update, dapat melakukan update di akun portal tersebut. Kemudian bagi yang belum memiliki akun, nanti wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK dan terintegrasi dengan data Dukcapil. Ini pasti. Seperti halnya dengan Bapak Ibu sekarang melakukan pendataan non-ASN. Nanti akan mengunggah KTP, swafoto, di mana cuma nanti swafotonya ini syarat-syaratnya adalah berwarna merah ya, kalau pendataan berwarna biru. Dan di sini ada swafoto, kalau di pendataan tidak ada swafoto. Kemudian pelamar yang telah memiliki akun nanti dapat melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan-tahapan di portal tersebut. Nah ini Bapak Ibu ketentuan lain bahwa pelamar melakukan pemilihan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru yang dibuka lowongannya, yaitu dengan cara pelamar prioritas mendaftar pada sekolah tempat bertugas. Nah ini ya, selama ataupun sepanjang tersedia kebutuhannya. Namun jika tidak tersedia berarti nanti akan memilih di sekolah lain ya, di tempat bertugas di luar dari tempat bertugas di dalam satu instansi, namun dengan catatan juga jika masih tersedia di sana. Ini yang menjadi persoalan ya Bapak Ibu, karena dalam aturan turunannya ini adalah tidak boleh ada gurunya di situ. Ini yang agak sedikit merumitkan. Kemudian pelamar memilih jabatan pada portal nasional itu nanti disesuaikan Bapak Ibu dengan surat edaran terbaru berkenaan dengan linearitas. Nah, surat edaran terbaru ini belum kita dapatkan karena saat kita mengakses di laman GTK ini masih ada surat edaran yang lama ya, berkenaan dengan linearitas Serdik dan kualifikasi pendidikan pendaftaran P3K tahun 2021. Untuk tahun 2022 nomornya sudah ada, namun surat edarannya belum kita dapatkan. Nanti kita akan update. Tentu saja nanti ini akan disesuaikan kembali jabatan Bapak Ibu saat melamar di P3K 2022. Nah, seperti biasa nanti juga pelamar mengisi data selalu. Nah, di sini ya beberapa berkas yang nanti diupload bagi rekan-rekan yang baru ya, yaitu KTP, pas foto berwarna merah ya, belakang merah, ijazah minimal S1. Kemudian jika memiliki Serdik, dianukan Serdiknya. Kemudian transkrip nilai asli juga diupload. Jadi ada beberapa berkas. Dan untuk disabilitas seperti biasa ditambah juga surat keterangan asli dari dokter yang menyatakan disabilitasnya, link video singkat berkenaan dengan aktivitas sehari-hari. Kemudian masalah selanjutnya, masalah prinsip seleksi, ini sudah jelas, sudah perlu kita pahami, harus jujur, adil dan sebagainya. Kemudian masalah ketentuan ya, ketentuan seleksi. Nah, di sini kita baca sedikit. Seleksi pengadaan P3K guru dilaksanakan berdasarkan kuota penetapan ya, kebutuhan, di mana pelamar prioritas 1 menggunakan kelulusan dari tahun sebelumnya, ini sudah jelas. Kemudian apabila masih tersedia, diberikan kepada rekan-rekan prioritas 2 dan 3. Dan apabila masih tersedia, baru diberikan kepada pelamar umum, namun pelamar umum akan melakukan seleksi CAT UNBK. Selanjutnya berkenaan sumber dana sudah kita pahami, ini sudah kita bahas Bapak Ibu, tahapan seleksi, video yang ini ya. Nah, silakan nonton bagi yang belum tonton. Tapi nanti bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan link download ini, nanti juga bisa membaca kembali lini masa, jadwal yang sudah ditetapkan di dalam petunjuk teknis ini. Nah, kemudian bagian bab 3-nya berkaitan dengan pelaksanaan seleksi administrasinya. Tentu saja untuk prioritas 1 tidak perlu lagi ya. Di sini disebutkan seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi administrasi P3K tahun 2021. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu dicek lagi. Namun untuk pelamar prioritas 2, prioritas 3 dan umum nanti akan dilakukan seleksinya oleh instansi daerah. Di mana yang dilakukan itu nanti beberapa hal. Pertama, mencocokkan kesesuaian diri Bapak Ibu dengan NIK. Kemudian dicocokkan juga ijazahnya, baik itu serdiknya maupun ijazahnya. Kemudian dilakukan pengecekan nomor ijazah ya bagi rekan-rekan semua.
serta melakukan pengecekan keabsahan ijazah Bapak Ibu. Ini khusus pelamar prioritas 2, 3, dan pelamar umum. Nah, kemudian bab 4, masalah pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas. Di sini disebutkan seleksi dan penempatan bagi pelamar prioritas 1, di mana seleksi kompetensi bagi pelamar seleksi prioritas 1 menggunakan tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Ini sebagaimana yang sudah kita pahami. Kemudian masa penanggung jawab penempatannya ini nanti akan dilaksanakan oleh panitia pusat ya, Kementerian Pendidikan. Kemudian data pelamar prioritas 1, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ini sudah terdata di database BKN. Kemudian juga merujuk pada Dapodik untuk mengetahui keberadaan guru ya, sebagai identifikasi keberadaan individu sebagaimana yang tertera pada poin A. Kemudian mekanisme penempatannya seperti biasa nanti akan ditempatkan THK2 dulu, honorer non-ASN, lulusan PPG dan swasta, ini juga urut ditempatkan. Kemudian apabila terdapat kesamaan, maka nanti akan dilihat dari nilai maksimal yang tertinggi ya, nilai yang tertinggi dari 4 kriteria ini. Nah, untuk penempatan pelamar prioritas 1 ini yang menggunakan hasil dari tahun 2021 yang dilakukan 2 kali. Nah, ini seperti biasa sudah dijelaskan bahwa jika Bapak Ibu mengambil formasi yang sama maka akan diambil yang tertinggi. Namun bagi Bapak Ibu yang mengambil formasi seleksi 1 dan 2 berbeda, maka akan digunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Kemudian di poin D, pelamar prioritas 1 ditempatkan di tempat tugas masing-masing dengan catatan ya, tersedia formasinya, yaitu kemudian sesuai dengan serdik dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki, itu syaratnya Bapak Ibu. Kemudian juga dalam hal jumlah pelamar prioritas 1 lebih besar dari jumlah formasinya, maka akan dilihat nilai tertinggi ya, nilai tertinggi sebagaimana yang kita sebutkan di atas tadi. Kemudian apabila tidak terdapat penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka pelamar prioritas 1 akan ditempatkan di sekolah lain yang tersedia penetapan kebutuhannya. Selanjutnya poin G, penempatan pelamar prioritas 1 pada sekolah lain itu tidak menggeser. Ini Bapak Ibu ya, tidak menggeser guru non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Kemudian poin I, pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK2 dan guru non-ASN yang belum dapat ditempatkan, maka dapat mengikuti seleksi kompetensi kesesuaian. Jadi ini turun peringkat ya Bapak Ibu, turun prioritas menjadi prioritas 2 dan 3, atau bisa juga menjadi pelamar umum, sehingga mengikuti seleksi CAT kembali. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang ingin tetap ya, jika memang tidak dapat ditempatkan, tidak mau menunggu, sehingga turun prioritas dan mengikuti prosedur prioritas 2 dan 3 atau pelamar umum. Namun di sini berbeda Bapak Ibu, untuk rekan-rekan yang dari PPG dan swasta yang belum dapat ditempatkan, ini sudah otomatis langsung diarahkan untuk mengikuti seleksi CAT UNBK menjadi pelamar umum. Kemudian bagian 4, masalah tahapan penempatan sudah kita bahas juga pada video sebelumnya. Ini mengutamakan THK2, kemudian non-ASN, PPG dan swasta jika masih tersedia. Namun jika tidak ada formasi lagi, maka masuk dalam keranjang alias menunggu Bapak Ibu atau turun prioritas. Nah, ini Bapak Ibu beberapa informasi berkenaan dengan Juknis P3K yang dapat Bapak Ibu nanti pelajari lebih lanjut. Untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan Juknis ini, silakan Bapak Ibu akses di laman JDIH Kemdikbud yang ini ya, JDIH Kemdikbud. Pastikan nanti Bapak Ibu melihat di poin bawah ada keputusan Menteri nomor 349 P/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022, atau Bapak Ibu juga bisa melihat di kolom deskripsi video ini. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.